Ya, pernyataan-pernyataan yang timbul sekarang ini adalah sudah sangat menyudutkan. Asas praduga bersalah ini sudah tidak dihormati oleh anggota legislatif. Jadi sudah menjadi trial pada legislatif. Ya, itu pernyataan-pernyataan daripada legislatif sudah demikian. Ini kita merasa paham. Ya, kalau terjadi di dalam ruang DPR, oke-oke saja. Tapi kalau di luar, pernyataan-pernyataan kami sudah punya dan kami sudah simpan, itu menjadi masalah hukum tersendiri nantinya. Kita akan buktikan ya bahwa saja itu ada ketidakbenaran dari pernyataan-pernyataan yang sudah menjudutkan Ibu Andi Nurpati di dalam hal ini. Dan keputusan yang diambil ya. Keputusan yang diambil pada tanggal 2 bulan 9 tahun 2009 ada putusan kolektif. Itu komisioner yang memutus. Plus Bawaslu, plus dari MK juga hadir. Tidak ada keberatan. Ya. Tapi dasarnya yang tadi... Tanggal 14 yang tidak diketahui. Tetapi itu dibacakan, biasa dibacakan oleh Biro Hukum. Bahwa ada surat masuk demikian. Yang sudah disposisi oleh Ketua, Sekjen ke Biro Hukum dan Karo. Karo teknis dan Karo Hukum. Jadi di sini sudah diputus. Ya, tapi dalam pemeriksaan juga, pemeriksaan panjang maksud saya, terbukti juga bahwa yang 17 ada di tangan Nurpati. Tidak ada. Jadi diserahkan oleh sopirnya. Ya, sopirnya menyerahkan kepada stafnya. Kemudian staf itu menyimpan. Anggaplah disuruh oleh Andi Nurpati. Tetapi pada waktu datang surat MK tanggal 11 bulan 9 yang menyatakan surat 17 lah yang benar, bukan 14, itu kemudian ketua memanggil satu-satu. Situlah baru ketahuan. Ketua memanggil sopir, menanyakan berdasarkan tanda terima. Ini saudara terima. Di mana itu surat? Mengatakan ada di staf. Staf mengatakan, iya, disuruh simpan. Itu menurut keterangan sepihak daripada staf tersebut. Oke, disimpan sama dia. Tetapi kenapa waktu itu dia bisa disimpan katanya Ibu Andi Nurpati. Tapi kenapa dia bisa menyerahkan kepada ketua surat tersebut? Ini suratnya Pak. Ada dibuka. Waktu dibukalah situ baru dilihat. Ya, belakangan. Kemudian dibikin disposisi oleh ketua. Kalau saya yang mengerang itu satu aja Pak Dedi. Bagaimana mungkin surat resmi MK diantar ke Ibu Nurpati di luar kantornya sendiri. Dia lagi talkshow di Jak TV. Ya. Setahu saya sudah resmi begitu, ada nggak ada kita datang ke kantor kita. Itulah. Dari instansi resmi. Artinya apa? Yang mengantarkan dengan Ibu Nurpati itu sudah appointment, kasih itu di Jak TV. Enggak, justru dia tidak mau terima. Ya, diserahkan ke dia tidak mau terima. Dia orang tersebut serahkan kepada kepada sopir yang mengatakan ini surat untuk Pak Andi Nurpati suruh titip ke sana. Itu dibawa. Dia nggak mau terima itu bukan marah begitu Pak Dedi. Karena ketika surat itu ada di joknya, dia suruh simpan aja sama supir. Itu juga bagi saya aneh. Normalnya kalau surat ditujukan ke kita pasti jadi baca. Surat tanggal 17 Agustus. Iya. Ya, ini aneh memang. Dan dikirimnya bukan ke kantor. Ini logikanya. Ke kantor tidak ada orang, maka mau diserahkan. ada mau nggak ada ditinggali di satpam Pak. Ya, menurut ceritanya si pembawa surat. Iya. Ya, ceritanya pembawa surat. Tapi yang jelasnya di sini, Anda pun Pak Karni mengatakan demikian. Tapi surat ini sudah digunakan untuk menganulir surat tanggal 14. Sudah diputus. Ya, artinya sudah diputus. Terjadi recovery terhadap kesalahan itu. Sudah diputus dari dalam hal ini. Jadi toh nanti polisi saya melihat di sini. Bahwa saja saya rasa saudara ketua Panja juga Herman bekas jaksa tinggi. Tahu ini prosedur unsur-unsur daripada palsu itu. Apa akibatnya dan segalanya. Jadi saya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang hanya indikasi-indikasi yang saya lihat. Bahwa saja ada indikasi-indikasi bahwa ada fakta
keinginan-keinginan yang sudah diarahkan ini ya oleh kalau kita melihat situasi di Panja itu sendiri sudah ada mengiring masalahnya. Udah kelihatan kok ya bahwa mau sasarannya bahwa saja Andi Nurpati dan Demokrat. Nah, ini yang saya lihat. Karena apa? Karena mereka ini mengajukan ini tidak menyangka bahwa Demokrat setuju untuk Panja. Ini pendapat saya yang saya lihat. Saudara bisa bantah, ya. Saya berhak untuk berpendapat bahwa saja ini ada indikasi-indikasi demikian. Bahwa saja tadinya Golkar dan PD begitu semangat, ya, ternyata dengan Demokrat mengatakan setuju. Wah, ini lain sekarang. Jadi sekarang mencari sekarang apa yang bisa kan untuk menyudutkan Demokrat dalam hal ini. Saya kira ini pendapat saya. Itu pendapat Pak Denny. Tapi kalau dari kasus ini tanpa Panja DPR pun, saya kira juga sudah bersuluh matahari. Saya bisa tambahin sedikit. Bahwa ada yang aneh. Saya rasa ini kalau bisa baik kita di fair. MK, baik di Pak Kandi, KPU. kalau bisa fair ini, kita harus dengar kuasa hukum dari Hanura yang mengajukan permohonan ini. Elsa Syarif ada. Baik, sementara saya kasih. Ya, sedikit saya tambahkan saja. Pak Denny, kita sih tidak ada urusan itu apakah berhubungan dengan Demokrat atau tidak. Nggak ada urusan kita dengan itu. Tapi ada satu orang yang pernah kita berikan kepercayaan menyelenggarakan pemilu dan kemudian meninggalkan dan sayangnya masuk di partai Anda. Jadi itu Anda dapat limpahan lah. Satu. Yang kedua, saya ingin memberikan sedikit informasi baru kepada Pak Denny. Mungkin maaf kemarin waktu kita memeriksa Andi Nurpati itu belum sempat saya dapatkan. Pak Denny, ada informasi baru saya dapatkan. Biro Hukum KPU mencoba mencari tahu surat itu dikirim dari mana gitu. Mengecek pada beberapa nomor fax dan beberapa tempat. Dan kemudian informasinya begini. Andi Nurpati meminta itu dihentikan. Terima kasih. Baik, Anda mau klarifikasi juga punya kepentingan menyudutkan Demokrat? Saya kira jauh panggang dari api gitu ya. Tidak adalah maksud kita untuk menyudutkan sesuatu partai politik. Dan ini Komisi 2 secara kompak itu ya, saya Ketua Komisi 2 seluruhnya menyetujui ini mafia pemilu ini harus kita bongkar gitu. Baik teman-teman dari Demokrat, PDIP, seluruh lah di situ ya, Golkar, semua setuju. Artinya ini kita tidak lihat, kalau Pak Denny mengatakan begitu, betul lah kalau gitu dia mau berlindung ke Demokrat. Kan begitu. Padahal kita tidak melihat itu sebagai suatu perlindungan. Tapi perbuatan dari seseorang yang kita percaya, suatu mekanisme di KPU yang harus bisa diuji. Kredibilitasnya harus bisa. Ternyata disalahgunakan. Karena ini persoalan kita. Bagaimana lagi ke depan kita harapkan kehidupan demokrasi kita kalau cara-cara kerja seperti ini terus dilakukan. Nah, bukan hanya ini, tapi mungkin ada hal lain. Ya, tadi saya kira sudah satu, kalau dari segi fakta saya kira faktanya sudah bisa kita lihat di Pak Karya aja udah nangkap tadi. Baik. Bagaimana seorang bisa bertemu di Jak TV kalau bukan ada appointment, itu saja sudah jelas terang benderang bersuluh matahari katanya begitu kan? Ya kan? Jangan aja lebar ya. Baik, Pak German. Saya ke Pak Akil. Ini memang penting karena minggu lalu kita tunggu, Pak. Ya. Dan banyak sekali tuduhan juga ke MK itu. Baik dari KPU sendiri dan yang lebih parah lagi dari alumnusnya MK sendiri. Ya. Pak Ansat, Bapak punya ya, saya mau beri supaya dapat klarifikasi lah MK. Karena lembaga ini kita harapkan benar-benar mahkamah yang paling tinggi lagi. Karena undang-undang yang diadili di sini. Tapi kalau prakteknya sekretariat amburadul, putusan ada yang seri palsu, seri asli, ini manajemennya bagaimana? Gitu. Silakan Pak. Ya, Mahkamah Konstitusi itu harus tetap menjaga kredibilitasnya. Sampai hari ini saya kira dari lembaga-lembaga negara yang ada, rakyat kalau kita bikin polling mungkin masih tetap percaya kepada MK.
itu dijawab dengan kinerja, bukan omong, tanpa fakta. Tidak ada putusan MK yang dipalsukan. Itu kita clear dulu. Yang ada itu surat menyuratnya. Satu saja baru surat, Pak, dipalsukan. Putusan nggak ada yang dipalsukan. Tapi surat ini dampaknya bisa menjadikan orang jadi anggota DPR. Oke. Ini persoalannya adalah kalau kita kembali, ini kan persoalan pemilu legislatif. Kelemahan utama adalah KPU itu tidak mampu membaca putusan MK. Itu persoalannya. Lalu bertanya, berkirim surat. Diberi penjelasan. Surat ini punya potensi untuk dipalsukan karena menyangkut nasib orang. Sebenarnya kalau menetapkan, begini Pak, peserta pemilu legislatif itu partai politik, bukan orang. Ditentukan suaranya dulu, ditentukan alokasi kursinya, baru terakhir orangnya siapa yang berhak atas kursi itu. Itu pekerjaan KPU. Mahkamah menetapkan, oke, dapil ini, partai ini, perolehan suaranya sekian. Kita tidak pernah menyebut orang, kecuali kalau itu konflik sesama partai, dalam satu partai sesama calon, baru kita sebutkan orangnya. Tetapi kalau konfliknya partai, itu selalu suara. Kita tidak menyebutkan bahwa kursi ini punya partai ini, tidak. Partai ini memperoleh suara ini. Bisa dia menang dalam persidangan mahkamah, tapi belum tentu dia memperoleh kursi. Kenapa? Karena suaranya tidak cukup. Itu yang banyak keliru, Pak. Merasa menang di mahkamah, suaranya dapat, ketika dihitung oleh penyelenggara, nggak dapat kursi dia. Karena nggak cukup harga kursinya. Tapi kembali ke Dewi Yassin Limpo. Bagaimanapun, oknum DMK kan jadinya terlibat dalam mafia yang dibilang Panja ini. Oke lah, kalau soal mafia itu Gimana kan, letak salahnya menurut? begini Pak, kalau MK jelas, begitu ada problem, kita langsung melakukan investigasi. Selesai investigasi, kita melaporkan itu kepada kepolisian. Sudah setahun lebih laporan itu, walaupun mungkin dari syarat untuk melakukan laporan itu mungkin ya dianggap kurang cukup lah. Lalu baru muncul sekarang, setelah sedemikian rupa melalui proses yang panjang. Artinya, mahkamah dalam konteks itu, begitu ada problem, itu langsung melakukan tindakan. Langsung melakukan pemberhentian terhadap orang yang terlibat itu. Diadukan kepada pihak yang berwajib. Bagi mahkamah, sederhana persoalannya. Ada orang yang membuat surat palsu, ada orang yang menggunakan surat palsu, ada orang yang menyuruh membuat surat palsu. Itu kualifikasi. Tapi statusnya bukan kewenangan mahkamah menyebut. Silakan penyidik, proses hukum kita hargai. Sekarang ada proses politik di DPR. Silakan proses politik. Jadi kita... Jadi hasil investigasi waktu itu mahkamah, sejauh mana keterlibatan orang mahkamah? Ya artinya saya kira itu sudah ada di DPR, sudah ada di penyidik. Dan itu tidak berubah. Sudah bertahun-tahun itu. Lah, jadi hakim yang terkena atau tersangkut dalam kasus ini, Pak Arsyad Sanusi, waktu di sini pekan lalu itu mengakui bahwa administrasinya memang amburadul. Iyalah, boleh saja mengatakan itu, kan setiap orang punya hak untuk membela diri. Tetapi faktanya saya kira harus ditanya kepada stakeholder yang berurusan di MK. Apa betul nggak amburadul? Kita berperkara tanpa biaya. Tidak dipungut biaya Rp1 pun. Bagaimana dengan 16 kasus yang katanya udah di 16 kasus itu adalah surat-surat yang tidak jelas, Pak. Dikirim. Misalnya kita terima surat bilang ada di sana putusan MK dipalsukan. Tapi tidak jelas apakah dia dirugikan kepada dia atau tidak. Semacam surat-surat kaleng seperti itu gitu loh, yang berkaitan dengan itu. Dan tidak ada, kita tegaskan bahwa tidak ada itu 16 itu, Pak. Jadi hanya satu ini? Hanya satu itu aja. Baik, Elsa Sarif tadi mau ngomong apa? Anda kuasanya siapa? Saya kuasanya Dewi. Dan saya juga kuasa dari Partai Hanura, dan saya juga dari DPP Hanura.
Jadi saya